Ya, saya senang sekali berada di depan sini, diberi kesempatan untuk berbicara kepada kalian, di depan kalian semua. Jadi saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun banyak yang sudah kenal tapi belum tentu sayang. Jadi nama saya Azamisan Kamil, saya dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kedatangan saya kali ini adalah untuk memberikan sebuah layanan informasi. Ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Saya Pak, Ya, Udin. Layanan informasi itu apa? layanan informasi adalah layanan yang memberikan kita akses untuk mencari informasi. Oh ya, bagus. Jadi, ada yang tahu lagi nggak? Wah, kayaknya dia semua pemalu ya. Ya, jadi layanan informasi adalah suatu layanan yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan suatu pengetahuan untuk dicerna dan dipelajari oleh seseorang yang belum tahu atau pendengar yang belum tahu, agar mereka bisa tahu seperti itu. Nah, layanan informasi yang akan saya sampaikan kali ini adalah layanan informasi yang berjudul tentang menjaga hubungan harmonis dengan keluarga. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, yang Bapak bilang barusan, jadi materi kita kali ini adalah menjaga hubungan yang harmonis terhadap sesama keluarga. Nah, Bapak akan menaruh materinya ya. Jadi yang pertama itu pengertian keluarga harmonis. Ada yang tahu nggak pengertian keluarga harmonis apa? Saya Pak, Apa, Jamal? tapi saya Jordi Pak. Oh, Jody. Maaf, kembar muka kamu. Menurut saya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang lengkap Pak. Oh, keluarga yang lengkap. Jadi kalau misalnya kurang satu anggota keluarga aja, nggak harmonis. Ya Pak, Jadi harus ada kakak, ada adik juga gitu. ya Pak. Banyak ya berarti keluarga harmonisnya. Ya, ada yang tahu lagi? Saya Pak, Ya, Tukiam? ya, yang pasti mereka punya keluarga Pak. Wah, ya bagus Tukiam. Kamu serak ya Tukiam? Ada agak berat suara kamu. Iya Pak. Yaudah, jadi biar saya jelaskan saja apa itu pengertian keluarga harmonis. Ya, pengertian keluarga harmonis. Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang anggota keluarganya itu saling mengasihi, menghormati, dan juga merespek atau mendukung pendapat dan hak-hak yang lainnya gitu. Jadi keluarga harmonis itu keluarga yang mengantarkan seseorang hidup bahagia dan juga lebih tentram. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri keluarga harmonis. Ada yang tahu ciri-ciri keluarga harmonis? Saya Pak. Ya, kamu siapa? Jamal apa Jody tadi? Saya Jamal Pak. Oh, Jamal. Ya, Ya. apa ciri-cirinya? Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling mengerti satu sama lain Pak. Ya, bagus. Itu salah satunya ya, Jamal. Ya, jadi kamu memang 11-12 lah pinternya. Jadi ciri-ciri keluarga harmonis Bapak akan menjelaskan menurut Danuri. Jadi dalam Pujo Suwarno tahun 1994 mengungkapkan bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan baik antara individu yang satu dan individu yang lain. Yang ketiga, terjamin kesehatan jasmani, rohani, dan juga sosial. Yang keempat, cukup sandang, pangan, dan papan. Yang kelima, ada jaminan hukum terutama hak asasi manusia. Lalu yang keenam, ada tersedianya pelayanan dan pendidikan yang wajar. Yang ketujuh, ada jaminan di hari tua. Jadi supaya pas di hari tua kita nggak usah takut terlantar. Lalu yang kedelapan adalah tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Maksudnya tuh mungkin seperti, jadi kalau misalnya hari libur kita bisa jalan-jalan kemana seperti itu bersama keluarga. Lalu selanjutnya adalah aspek keluarga harmonis. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan menurut Gunarsa. Menurut Gunarsa, yang pertama adalah kasih sayang antara keluarga.
tentunya kasih sayang itu merupakan kebutuhan yang paling utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga tidak saling menyayangi, maka keluarga tersebut kemungkinan akan saling bertengkar. Betul gak? Betul, Pak. Nah, lalu yang selanjutnya adalah saling pengertian sesama anggota lainnya. Sesama anggota keluarga lainnya. Maaf, kayaknya Bapak ngomongnya kecepatan ya. Ya, jadi Bapak pelanin deh. Jadi selain kasih sayang, sesama anggota keluarga juga harus saling pengertian satu sama lain. Harus mengerti kondisinya. Misalnya si adik ngajak main ayahnya, tapi ayahnya lagi sakit. Si adik itu harus mengerti kalau ayahnya lagi sakit. Jadi mungkin jalan-jalannya ditunda dulu atau mainnya ditunda dulu. Lalu yang ketiga adalah dialog dan komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Jadi tentunya di dalam keluarga harus saling ada dialog atau komunikasi ya. Kalau misalnya kalian diem-dieman sama aja kayak sendiri-sendiri, hidup sendiri gitu. Walaupun kalian berkeluarga, tapi kalian tidak saling memiliki seperti itu. Lalu yang selanjutnya kerjasama antara keluarga. Contohnya, Bapak jelasin contohnya adalah seperti misalnya kerjaan rumah deh. Kerjaan rumah misalnya si adik nggak mau ngerjain karena ini mah jatah kakak yang laki. Lah terus nyuci ini jatah kakak yang cewek. Nggak kayak gitu. Maksudnya misalnya kalian bisa ngerjain, jadi kalian kerjain aja dulu, jangan saling andel-andelan. Lalu yang selanjutnya adalah menurut Hawari. Menurut Hawari, yang pertama menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Tentunya agama itu sudah menjadi panutan sekali ya di negara kita ini. Maksudnya agama itu menjadi bukan di negara kita doang deh, di seluruh dunia. Jadi agama itu emang pegangan kita gitu, agar hidup kita lebih teratur. Lalu yang kedua, memiliki waktu bersama keluarga. Jangan sampai nggak ada waktu sama sekali sama keluarga. Misalnya si kakak sibuk sama tugasnya, dikit-dikit tugas, padahal masih bisa ditunda ya, walaupun nggak baik menunda tugas, tapi paling nggak ada waktu bersama adiknya atau ayahnya. Dikit-dikit kerja, padahal anaknya butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ditanya tadi di sekolah hari ini gimana, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, seperti menurut Gunarsa, ada komunikasi yang baik antara keluarga. Lalu yang keempat, ada saling menghargai antar sesama anggota lainnya. Ya. Yang kelima, ada kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jadi jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana dalam keluarga itu nggak lagi menyenangkan gitu. Lalu selanjutnya, adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga. Seperti ya misalnya di suatu keluarga nih nggak punya hubungan erat, terus anggota keluarganya lain tuh jadi nggak punya rasa saling memiliki, seperti itu. Sama seperti kayak menjaga komunikasi. Ya, lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Yang pertama menurut Gunarsa, jadi yang pertama itu suasana rumah. Suasana rumah tentunya adalah keserasian antar pribadi. Misalnya maksudnya antara orang tua dan anak, seperti itu. Jadi kalau suasana menyenangkan, kita juga nyaman di dalam rumah gitu. Tapi kalau suasananya suram gitu, seperti diem-dieman, sinis, atau ada masalah, pasti rasanya bawaannya pengen keluar rumah. Bener nggak? Betul. Wah iya, Jamal sering kayak gitu ya Jamal? Lumayan, Pak. Wah. Lalu yang selanjutnya adalah kehadiran anak. Untuk orang tua, kehadiran kalian itu sebagai seorang anak adalah anugerah. Karena nggak sedikit ya orang tua yang bermasalah karena tidak bisa mempunyai anak. Lalu yang selanjutnya kondisi ekonomi. Ya, kalian pasti ngerti. Maksudnya kalau misalnya kondisi ekonominya jelek atau misalnya lagi turun kondisi ekonominya, maka pasti kebutuhan-kebutuhan juga tidak terpenuhi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menurut Fauzi. Menurut Fauzi, yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi itu sebagai sarana bagi individu untuk mengungkapkan pendapat. Jadi kalau misalnya di dalam anggota keluarga sang anak nggak bisa ngeluarin pendapat sedikit-dikit, misalnya nih si anak ini mau ngeluarin pendapat, tapi ayahnya nggak terima, kayak malah berpikir pinteran kamu. Iya, ayah mah diem, pinteran kamu. Jadi itu nggak bagus ya. Maksudnya sebagai orang tua
juga harus mendengarkan pendapat seorang anak. Nah, kalian juga sebagai anak harus mendengarkan pendapat orang tua, jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Lalu yang selanjutnya, tingkat ekonomi keluarga. Ya, seperti yang di dalam penjelasan Gunarsa tadi, tingkat ekonomi keluarga itu mempengaruhi keharmonisan keluarga. Lalu yang ketiga, sikap orang tua. Tentunya sikap orang tua yang bagus atau yang buruk maka akan bisa dicontoh oleh anaknya. Lalu yang keempat, ukuran keluarga. Menurut Fauzi, semakin sedikit jumlah anggota dalam keluarga, maka kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dan orang tua, seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, kata Jody, kayak harus lengkap gitu. Ada kakak, ada adik gitu. Terus dia anak tengah misalnya, ada ayah, ada ibu. Jadi walaupun keluarganya lengkap seperti itu, belum tentu juga bisa menjamin keluarga tersebut harmonis. Lalu yang selanjutnya adalah cara meningkatkan keharmonisan keluarga. Menurut Gunarsa lagi, yang pertama adalah perhatian. Kenapa? Karena di dalam keluarga selain kasih sayang itu, perhatian juga penting. Maksudnya seperti memperhatikan gimana keseharian anak atau memperhatikan keseharian adik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengetahuan. Mengetahui apa saja yang dilakukan adik atau keluarga itu, sesama anggota keluarga. Jadi kita tahu nggak cuma kayak hidup dalam keluarga, tapi kayak nggak peduli satu sama lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengenalan. Pengenalan ini termasuk ke dalam semua anggota keluarga, termasuk diri sendiri. Jadi pertama-tama kenali diri kalian dulu, bagaimana sikap kalian, lalu kemudian kalian bisa mengenali sikap-sikap atau sifat-sifat yang dimiliki keluarga kalian. Yang keempat adalah sikap menerima. Kita harus menerima kekurangan atau kesalahan yang dibuat oleh anggota keluarga lainnya. Misalnya di dalam rumah nih, kayak ada orang tua yang anaknya tuh selalu juara 1. Dari kelas 1 sampai kelas 5 dia juara 1. Tapi di kelas 6-nya dia gagal juara 1. Lalu sang ayah tidak terima, marah-marah gitu. Itu tidak boleh. Nah, misalnya ada adiknya juga atau kakaknya, kalian tuh nggak boleh ngeledekin sebagai kakak atau adiknya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan saudara. Ya, kalian dalam keluarga itu seperti yang tadi saya bilang ya, sesama anggota keluarga harus akur. Jadi yang pertama itu caranya adalah sembuhkan luka masa lalu. Misalnya kalian punya dendam atau dendam terlalu berlebihan deh. Maksudnya misalnya kalian punya masalah di dalam keluarga antara saudara, mungkin kalian harus saling memaafkan, saling bicara terlebih dahulu. Yang kedua, sharing tujuan hidup. Kenapa? Mungkin obrolan untuk seperti, "Kak, gue mau jadi ini deh." Lalu si kakak nyautin, "Wah, sama nih kita," gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi kebanggaan tersendiri, bisa jadi kenyamanan tersendiri, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, hindari memicu konflik. Jangan dikit-dikit kesenggol dikit, "Apa sih kan nyenggol-nyenggol?" gitu. Jangan, mungkin kakaknya nggak sengaja, seperti itu. Lalu jangan membandingkan diri. Sang kakak tuh merasa lebih superior dari adiknya. "Oh deh, lihat dong, gua lebih pinter dari lu." Nggak boleh tuh kayak gitu. Lalu selanjutnya, tunjukkan apresiasi. Apabila misalnya si adik mendapatkan juara 3 di dalam kelasnya, jangan jangan diturunin semangatnya. "Ya, bukan juara 1." Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau bisa kalian itu harus kayak, "Wih, keren, kamu bisa juara 3," seperti itu. Lalu yang ke-6 terakhir, jalin pertemanan. Jadi hubungan saudara tuh kalau bisa seperti teman gitu, seperti kalian main bareng, cara bareng, jalan-jalan bareng, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab keluarga tidak harmonis. Apa saja sih penyebab keluarga tidak harmonis? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ya, kayak tadi saya juga sudah menjelaskan faktor ekonomi. Yang kedua, kurang komunikasi. Yang ketiga, kurangnya rasa perhatian. Yang keempat, lebih mementingkan pekerjaan. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya, kayak perlu waktu bersama keluarga, seperti itu.
lalu kurang terbuka satu sama lain. Misalnya si adik ada masalah di sekolah, dia nggak mau cerita ke ayahnya atau ke kakaknya. Jadi kalau bisa, misalnya kalian punya masalah yang terlalu berat kalian pikul sendiri, alangkah lebih baiknya kalian bercerita kepada anggota keluarga lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan prinsip. Kadang perbedaan prinsip tuh bisa menyebabkan konflik sih. Jadi kayak, menurut gue ini benar, enggak kok menurut gue itu salah. Jadi kalian tuh harus bisa saling introspeksi atau bicara menurut sudut pandang satu sama lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah sering membuat keputusan tanpa berdiskusi. Misalnya si kakak sama adik sama-sama dikasih uang jajan nih, uang jajannya 100.000 patungan, ya otomatis kan dibagi dua. Atau enggak punya perjanjian kakaknya 60.000, adiknya 40.000. Tapi tiba-tiba si adik belanja mainan yang harganya lebih dari 40.000. Nah, itu kan, tapi dia nggak bilang-bilang sama kakaknya, otomatis bisa memicu konflik. Lalu yang selanjutnya adalah muncul rasa bosan. Apabila di dalam keluarga sudah ada rasa bosan gitu, bosan di rumah, bosan mau main aja, itu kemungkinan akan terjadi konflik. Ya, materi yang saya sampaikan sepertinya sudah cukup sampai di sini. Jadi, apa kalian sudah mengerti dari materi yang saya sampaikan tadi? Mengerti, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Jadi, Bapak akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah keluarga harmonis itu keluarga yang saling mengasihi, menghormati hak dan pendapat satu sama lain, saling mendukung dan juga saling memberikan apresiasi atau saling menjaga juga. Jadi keluarganya tuh bisa bikin nyaman, menuntun lebih bahagia dan juga hidup lebih tentram. Lalu apa yang misalnya keluarga kita tidak harmonis itu, kalau bisa sebagai anak atau sebagai orang tua nantinya kita harus bisa menjaga hubungan harmonis terhadap keluarga seperti itu. Bagaimana perasaan kalian terhadap setelah mendengarkan atau menyimak dan mempelajari materi yang telah Bapak berikan? Mengerti, Pak. Enggak, maksudnya yang kalian rasakan gitu, bukan kalian mengerti atau tidak. Saya jadi mengerti dan senang, Pak. Senang? Kenapa senang? Karena Bapak Ganteng? Oh iya, saya tahu. dia aja, Pak. Apa? Dia aja. Oh ya udah. Kalau gitu, maka sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.